keluarga besar udah memutuskan Neng Yani nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba gitu. Saya orang Betawi jadi manggilnya Baba. Padahal ya Bapak Ibu itu hari Senin ya, Bapak saya meninggal. Hari Minggunya itu Bapak saya itu telepon gitu. Nggak tahu, kalau saya tahu mungkin saya pulang saat itu, saya nggak tahu. Dia telepon, dia bilang, Neng, terima kasih untuk semuanya, Bapak minta apa aja Neng kasih. Terima kasih buat semuanya, udah ngurusin Bapak sampai sekarang. Dia bilang, maafin Bapak banyak ngerepotin Neng. Dia bilang, kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Nggak mau, karena saya bukan orang yang sakit harus kalian obati. Mereka terus paksa, mereka terus menarik saya. Sempat saya jatuh, datang abang saya yang memijak saya dan menampar. Ada kakak saya yang melarang, jangan seperti itu. Kenapa kalian seperti ini? Gitu. Enggak, kamu diam saja. Yang saya sempat jatuh, buat saya megang tangan saya, yang satu megang kaki saya, suruh ambil tali. Ini cepat, harus ambil tali, harus kita ikat dia gitu. Karena daripada dia nanti masuk Kristen, kita berdosa. Lebih bagus kita bunuh daripada kita berdosa. Jadi saya berkata seperti ini, kenapa mereka tega seperti itu gitu. Salam sahabat Sema Channel. Tidak ada yang patut kita ucapkan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya mengagungkan namanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan dua kesaksian seorang murtadin cantik yang boleh membagikan kisah hidup, bagaimana proses mereka saat dijamah, dijumpai oleh Injil Kristus, dan bagaimana proses demi proses yang mereka alami. Ada pahitnya, ada manisnya, dan di situ mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani yang sungguh luar biasa. Dari dua kesaksian, ada yang bermimpi ketika melihat batu Hajar Aswad, dan di situ dia mulai penasaran, dan ketika umroh dia mencoba melihatnya ke Ka'bah, dan ternyata apa yang dia mimpikan itu nyata adanya. Akhirnya pulang dari umroh, suatu ketika dia memilih untuk murtad. Nah, kemudian kesaksian murtadin yang kedua itu lebih mengerikan, karena ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memilih menyembah Tuhan Yesus, keluarganya hampir membunuhnya. Dia disangka seperti orang gila, dia dibawa diobat, sampai ustadz pun angkat tangan, bahkan kiai pun tidak bisa untuk menanganinya. Tetapi ini semua bukan karena dia, tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga proses yang dilalui, susah dukanya, akhirnya dia memperoleh kelegaan, sukacita, dan dia boleh menjadi saksi bagi Kristus saat ini. Nah, untuk video lebih lengkap, lebih jelas, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bersaksi. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Jadi sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang single parent dengan 3 orang anak. Saya bercerai dengan almarhum mantan suami saya itu di tahun 2009. Beliau baru saja meninggal di tahun ini, Juni di 2020. Dan saya tidak pernah bercita-cita atau ingin menikah lagi, karena saya berpikir siapalah saya ini, anak 3, ya nggak berpikirlah untuk mau menikah lagi gitu. Jadi saya melanjutkan hidup saya dengan 3 anak saya. 3 anak saya masih kecil-kecil, jadi pas tahun 2009 itu anak saya yang terakhir itu baru berusia 1 tahun. Saya melanjutkan hidup saya bekerja dengan 3 orang anak saya menjadi tulang punggung adik-adik saya, dan saat itu kakak saya sedang sakit juga, almarhum ayah saya juga lagi sakit, tapi tetap saya menjalankan hidup saya dengan single parent. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya terlahir dari seorang muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang ketiga Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014,
saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu, Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu. Saya bilang. Lalu gak tahu ya dia baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin, terus saya bercandain, kamu gak mau jadi muslim, aku bilang gitu, pas saya mau pergi. Lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang muslim, itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus, kata dia gitu. Lalu mungkin dia saat itu ngomong biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman, itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya, pengumumannya aneh, gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi, karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus sepertinya saat itu logika saya, pikiran saya mulai terbuka gitu. Iya ya, ngapain ya saya melakukan hal ini ya? Ngapain ya? Saya pokoknya berkecamuk saat itu. Ngapain ya? Emang iya ya Tuhan sampai sesusah ini gitu. Sampai nanti kalau teman-teman saya, ini ada saya mau pergi aja, uang kurang. Gimana kalau orang susah yang nggak bisa pergi gitu ya? Ya susah dong untuk bertemu dengan Tuhan gitu loh. Itu mulai logika saya di situ berkecamuk gitu. Galau, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun, saya simpan sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasaran, saya mesti nanya ke siapa ya. Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka handphone, saya cari di YouTube gitu. Saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu. Saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Sepertinya saat itu tuh kok keingintahuan saya itu besar sekali. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas gitu, saya ikutin gitu perbedaannya. Islam ini, Kristen itu, Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus, maaf di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Di dalam kegalauan itu, tetap saya pun mencari tahu di Al-Quran.
ternyata di Al-Quran itu Yesus itu adalah Isa Al-Masih, gitu. Nabi Isa. Terus saya tetap menjalankan rutinitas saya dengan kegalauan saya, tapi saya terus mencari tahu tentang siapa Yesus itu, gitu loh. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam, gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus, gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juli dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja, itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Ngapain lo? Gila lo, kata temen aku gitu. Jangan, nanti keluarga lu bilang apa, nanti disangkanya gue yang doktrin lu gitu. Temen saya ngomong gitu, enggak, ini gue yang mau gitu, gue yang kepengen gitu. Jadi saya mau bilang nggak ada yang mendoktrin saya, nggak ada yang nyuruh saya gitu masuk Kristen, karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh, si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri gitu loh. Wah, saya semakin penasaran gitu loh. Semakin saya tahu lagi, banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini gitu loh. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung Bapak Ibu, bingung jujur. Karena di gereja itu pas saya lihat gelap. Terus cewek sama cowok itu ngampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita. Saya lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyerahan, saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Terus saya bilang, gue mau dong dibaptis sama teman saya ini. Dan dia pun bilang, gila lu, jangan lu, anak guru besar lu, anak Pak Ustadz minta dibaptis, nggak mau gua. Anak Kori, bapak saya Kori, bapak ibu almarhum. Kori itu guru ngaji. Terus enggak, gue sendiri yang mau, gak apa-apa. Dia nggak mau nolongin saya. Ya udah saya cari sendiri aja, bapak ibu, bener-bener saya cari sendiri. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke ininya, ke resepsionisnya, terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis Bapak Ibu, 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya, kok dikasih nama Naomi? Siapa Naomi? Saya kan baca kitab belum sampai tuh ke sana. Terus kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi. Oh, hati saya sedih ya. Gue sedih banget nih, kenapa ya, kasihan banget ya Naomi. Lakinya meninggal, anaknya meninggal 2, dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita, saya dibaptis, upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin, saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah, mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu. Mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu. Saya sedih banget gitu. Karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh. Buat anak, tiga-tiga buat keluarga. Buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah divorce itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Nah, anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya nenek sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Tapi teman saya bilang, jangan. Kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan. Kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Biarkan Tuhan yang berperang untukmu. Kamu gak boleh marah. Jujur, saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh.
menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Nggak bisa, gue kerja tuh buat anak gue nggak ada, gimana rasanya gitu. Tapi ya benar-benar saya mau taat, saya mau ya udah deh, ya deh taat deh gitu. Terus 3 bulan berselang dengan kegalauan, dengan kesedihan yang ada, saya melanjutkan hidup saya tanpa anak-anak saya, nggak ada komunikasi sama sekali. 3 bulan Bapak Ibu, benar-benar di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Alriansyah ternyata di pesantren yang nggak layak, dan putri Muhammad Alriansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Alriansyah kabur dari pesantren, terus si putri juga yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama Bapak Ibu. Anak kecil saya itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan ke Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya bilang, ini si putri sama si Rian kabur nih, lu cepetan deh kesini gitu. Buru-buru saya jemput anak saya gitu, saya seneng banget gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Aku bilang, sampai anak ditelantarin kayak gini gitu. Jadi kayak mantan suami itu cuma kayak mau nyakitin hati saya gitu loh. Saya berpikirnya saat itu, tapi saya ya udahlah, anak-anak udah balik itu kabur. Akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya tiga-tiganya. Lalu banyak pencobaan, lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari mau dibunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikutmu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi, Tuhan bilang, ampuni. Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali, jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus, saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju gitu Bapak Ibu. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali, sampai satu titik almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin, lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama. Sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya, Neng, maaf, nggak bisa, Neng kesini nggak bisa, nggak boleh, kita keluarga besar udah memutuskan, Neng ini nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba gitu. Saya orang Betawi jadi manggilnya Baba. Padahal ya Bapak Ibu, itu hari Senin ya, Bapak saya meninggal. Hari Minggunya itu Bapak saya itu telepon gitu. Nggak tahu, kalau saya tahu mungkin saya pulang saat itu, saya nggak tahu. Dia telepon, dia bilang, Neng, terima kasih untuk semuanya, Bapak minta apa aja Neng kasih. Terima kasih buat semuanya, udah ngurusin Baba sampai sekarang. Dia bilang, maafin Baba banyak ngerepotin Neng, kata dia. Saya bilang, kenapa Baba ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu tuh Bapak Ibu, Bapak saya sebenarnya mau meninggal. Saya pulang dari gereja itu hari Senin, maka saya telepon, dan katanya teleponnya juga ngumpet-ngumpet dari ibu saya. Saya bilang, ya udah Bu, kalau Yani nggak boleh lihat Baba untuk yang terakhir kalinya, nggak apa-apa. Tapi urusin di hari yang terakhir ya Baba, kasih yang terbaik. Urusin pemakaman Baba, benar-benar yang terbaik. Apa ini ikhlas, ini nggak ngeliat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya. Saya nggak bisa marah Bapak Ibu saat itu, benar-benar saya nggak bisa marah. Tuhan kasih kekuatan buat saya untuk terus mengasihi mereka. Kalau saya pakai kedagingan saya salah apa? Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masa saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang, karena kan memang saya
tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Baba, mereka terima. Tapi saya tetap nggak boleh datang ya. Udah saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Sudah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya. Saya fokus, saya kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah. Anak saya tiga-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai detik ini. Jadi saya pikir dia bilang benar-benar diambil paksa, mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak saat itu telepon, mama, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini. Gitu. Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Karena udah enak, anak-anak pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Ada pengajaran tentang Isa Al-Masihnya gitu. Ya mungkin mereka nggak seneng gitu kali ya. Terus ya udah saya nggak bisa marah dan nggak berbuat apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Terus, saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal, anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi lagi Tuhan mengizinkan pencobaan ini ada gitu untuk saya. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu, kata ibu saya gitu. Itu yang menyampaikan mantan istrinya untuk saya ketemu untuk merayakan hari ulang tahun anak saya Muhammad Alriansyah. Itu pun saya datang cuma 5 menit ke pesantrennya. Terus sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk sama Dinda, anak saya itu. Dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, Pak Kiai. Dia bilang, ngapain Mbak? Aku bilang, iya, mau doain mama biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah, Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama, terus nenek kasih lihat foto mama, terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang, anak ibu udah nggak bisa didoain, nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang betul bilang encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga gitu, jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan, kesaksian saya. Jadi mungkin sampai sekarang pun saya masih banyak belajar, tapi saya tetap satu hal yang saya mau sampaikan, tetap jadi orang baik, tetap jangan marah apapun yang kita hadapi, tetap setia sama Tuhan Yesus apapun yang kita hadapin saat ini, karena dia selalu ada untuk kita, selalu ada untuk bela kita gitu. Karena saya melihat tidak ada yang salah dari pengajarannya, dari kasihnya yang begitu besar pada kita gitu. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat Sema Channel, itulah kesaksian Murtadin yang boleh kita saksikan sama-sama. Satu yang saya mau sampaikan adalah Tuhan kita luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, itulah yang memberikan kekuatan kepada Murtadin ini untuk menjalani hidup demi proses yang dia alami ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupannya, dan dia boleh mengalami proses itu dengan penuh ketaatan, penuh sukacita di dalam Injil Kristus. Nah, untuk selanjutnya kita akan saksikan lagi kesaksian seorang murtadin yang juga sama bagaimana proses dia berjumpa dengan Kristus. Inilah kesaksian berikutnya. Jadi saya berjalan aja sendiri. Saya pengen cari tahu itu kebenaran. Siapa sih yang harus kusembah? Saya pengen melihat itu Tuhan seperti apa. Apakah berbentuk ataukah tidak. Saya sholat. Itu saya diajarkan umur 15 tahun. Kami kena hidup mandiri 15 tahun. Di umur 15 tahun. Jadi saya merasa seperti ini. Tuhan, saya pengen lagi melihat siapakah Tuhan itu sebenarnya gitu. Itu tahun 2000
Itu umur saya 15 tahun. Setelah itu saya nggak dapat jawaban, tapi saya tetap mencari, saya tetap sholat, tetap saya mencari. Umur saya udah menjelang 18 tahun, itu udah mulai dewasa, saya tetap bekerja. Saya dapat jawaban lagi. Saya bertanya, saya pikir seperti, saya pengen menghayal lagi, seperti apakah Tuhan itu gitu. Yang saya sholat, saya pengen lihat Tuhan itu seperti apa. Ternyatanya saya berkata seperti itu, saya tidur, saya mimpi itu selalu datang cahaya. Cahaya itu datang dan hilang. Itu satu kali cahaya datang. Kedua kalinya saya juga tidur, saya mimpi juga cahaya itu hilang. Jadi saya bertanya, ini tanda apa? Saya pikir ini tanda apa? Ini tanda apa? Kenapa 2 hari berturut saya mimpi cahaya? Lalu itu saya abaikan, saya lupakan seperti itu. Saya tetap juga bekerja. Setelah juga malam ketiga, cahaya itu juga datang sama saya. Datang juga cahaya itu, mimpi juga cahaya itu datang. Jadi saya bangun. Loh, ini tanda apa? 3 hari berturut saya cahaya itu terus datang. Jadi saya abaikan seperti itu. Jadi esoknya saya duduk di rumah, di ruang tamu. Saya lihat cahaya itu turun lagi, datang dari atas turun ke kamar. Jadi saya kejar di kamar. Itu seperti apa? Saya lihat di kamar, tidak ada. Ini tanda apa lagi gitu. Jadi saya coba berpikir lagi, ini tanda apa ya? Tapi saya nggak tahu itu tandanya apa, karena nggak ada yang bisa saya kenal untuk saya tanya. Jadi saya coba lagi berpikir itu tanda apa. Jadi saya abaikan lagi. Udah itu malam keempat, saya belum tidur. Pukul jam 12 malam, ternyata cahaya itu nyata. Turun. Saya melihat di kamar saya itu, saya bukan di ruangan kamar. Kayaknya seperti saya itu kayak di ruangan saya itu bukan kamar saya lihat, tapi cahaya itu ternyata menjadi manusia. Saya lihat di awan-awan, tiba-tiba saya lihat itu sudah berawan di samping kiri saya sudah awan. Saya lihat cahaya itu menjadi manusia, saya lihat Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus wajahnya nggak bisa kita lukiskan. Hanya saya yang kalau saya hayalkan wajahnya nggak bisa lukiskan. Dia itu sangat seperti seorang bapa. Dia pakai baju jubah putih, pakai selempang, rambutnya seperti ke kilo-kiloan. Jadi saya berkata seperti itu, saya terkejut. Karena saya nggak pernah lihat, saya terkejut. Itu apa gitu? Ternyata Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Setelah itu langsung hilang. Jadi saya terkejut loh. Ternyata apa ini jawabannya yang selama saya cari? Yang selama saya cari, saya pengen lihat Tuhan seperti apakah. Yang saya sembah ini, saya pengen lihat wujudnya seperti apa. Apakah seperti itu? Jadi pukul jam 1 malam saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Ini tanda apa? Gitu. Jadi besok paginya saya cari tahu, ada seorang teman saya, seorang Kristen juga. Saya tanya sama dia, gitu. Ini saya mimpi itu 3 kali berturut, tapi mimpi keempat saya itu datang. Itu tanda apa? Jadi dia jawab seperti ini. Oh, yang kau mimpikan itu, yang datang samamu itu Tuhan Yesus katanya. Iya, saya terkejut. Apakah benar? Saya bilang seperti itu. Itu mungkin itu Tuhan itu yang kau jumpa itu Tuhan Yesus katanya. Seperti dia kasih ayat firman-Nya sama saya. Jadi saya pulang lagi ke rumah. Jadi saya nggak tenang. Jawaban ini apa ya? Saya bilang seperti itu. Jadi saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Saya coba sama dia, coba pinjam Alkitabmu, gitu. Pergi kerja. Pagi dia kasih sama saya Alkitab. Saya baca, saya angkot, saya baca Alkitab ini. Sampai tujuan tempat kerjaan saya simpan lagi Alkitab. Sorenya saya baca lagi. Setelah saya baca dari Perjanjian Baru, saya baca dulu gitu tentang apa Tuhan Yesus ini. Jadi saya baca itu dari firman Tuhan, terbuka saya firman Tuhan. Jika engkau ikut aku, tinggalkan semua keluargamu, orang tuamu, tinggalkan, ikutlah aku. Semuanya itu akan saya berikan 100 kali lipat ganda. Jadi saya berpikir, loh, apakah seperti ini harus saya lakukan gitu? Kayaknya saya nggak mampu seperti itu. Jadi saya berjalan aja sendiriannya. Tiba saya pulang ke rumah, saya lihat orang tua saya menatap saya gitu. Orang tua nanya sama saya, kenapa kamu berdoa seperti orang Kristen di kamar katanya? Sama-sama sekali saya nggak pernah itu untuk berdoa seperti orang Kristen di kamar, sama sekali nggak pernah. Tapi orang tua saya melihat saya seperti itu, tapi saya nggak pernah. Saya dengar dari orang tua saya, kamu udah seperti orang Kristen sekarang ya katanya. Kenapa mak? Kenapa kamu pergi setiap hari di rumah jarang katanya? Enggak kok mak, sekarang kamu sudah buka jilbab katanya. Kenapa seperti itu? Enggak apa-apa saya bilang. Enggak apa-apa mak, pengen aja saya melepasnya, saya bilang seperti itu. Jadi roh saya nggak tenang. Jadi di keluarga cari tahu saya kemana, kalau hari Minggu saya kemana gitu. Jadi saya bilang kan saya itu beribadah. Pokoknya saya cari tahu lagi setelah orang tua saya marah sama saya pikir bekerja. Jadi orang tua nggak cari tahu pergilah tempat
seperti santet gitu kan. Foto saya hilang di dompet gitu. Saya pulang ke rumah tengok foto saya hilang. Ini tanda apa kok foto saya hilang gitu. Jadi ada adik saya paling kecil, dia cuma ngasih tahu sama saya. Saya tanya, "Dek, kenapa foto kakak hilang?" "Itu tadi mama kami pergi ke tempat dukun lah untuk ngobati kakak," katanya. "Emang kakak sakit apa?" Bilang. "Nggak tahu lah, pokoknya mama dukun kakak lah itu tadi," katanya. "Iyanya, pokoknya kakak jangan minum air itu sudah sudah ada santetnya," katanya. "Ya udah nggak apa-apa," saya bilang gitu kan. Karena saya nggak percaya itu kuasa itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus, saya minum air itu nggak terjadi apa-apa. Nah setelah itu saya nggak tenang juga. Roh saya tuh kayaknya nggak tenang di rumah. Jadi saya berpergi terus gitu. Saya keluar lagi dari rumah, sorenya saya keluar. Saya pikir seperti ini. Saya merenungi, ini kenapa seperti ini? Saya bingung untuk menghadapi seperti ini. Tapi Tuhan tuntun saya gitu, tunjukkanlah jalanmu yang harus bagaimana saya akan jalani seperti itu. Ternyata kawan saya ngajak saya beribadah gereja. "Coba yuk kita beribadah," katanya. Saya pergilah. Setiap hari Minggu saya pergi, sore jam 5 saya beribadah. Saya memang tiba masuk gereja, mereka naik pujian, saya bingung. Ini kok seperti ini gitu ya, karena nggak biasa kan. Saya bingung, apa ini seperti ini, kayak gini ibadah mereka. Cuma saya harus tenang, saya harus cari tahu, karena hidup saya harus pengen cari tahu kebenaran gitu. Saya melihat mereka beribadah, berkhotbah, pendetanya bagus. Yang selama hari ini yang nggak saya dapat, katanya ada. Yang saya pengen itu, kalau melakukan kebaikan itu ada firmannya, ada yang menjelaskan. Saya butuh seperti itu gitu. Kalau melakukan kejahatan, mau melakukan apapun, mau melakukan kebaikan harus ada firmannya gitu. Jadi pas pendeta menyampaikan firman seperti itu, pas di hati saya, loh ini yang harus saya cari, seperti ini yang saya inginkan, yang selama hari ini saya ayalkan, ternyata terbukti gitu. Jadi selesai itu beribadah adalah perjamuan kudus. Jadi kata pendeta seperti ini, barang siapa percaya perjamuan kudus ini, dia akan diampuni atas segala dosa-dosanya, segala tipu daya iblis, segala dukun-perdukun apa itu tidak bisa berkuasa atasnya. Saya minum, setiap minggu saya minum perjamuan kudus. Udah setelah itu saya pulang dari rumah, udah selesai ibadah, pulang saya. Jadi mereka tatapan mata sama saya sangat ngeri gitu kan. Mereka bilang gini, "Kau kemana?" katanya. "Enggak mak, saya habis jalan-jalan," saya bilang seperti itu. Gitu. Udah saya masuk ke rumah. Jadi mereka merencana juga gitu. Sudah tahu saya punya rencana, baca Alkitab, ada yang ngasih tahu, saya baca Alkitab setiap hari minggunya. Setiap hari saya baca, ada yang ngasih tahu, tapi itu saya nggak peduli gitu. Jadi orang tua saya nanya seperti ini, "Kamu kemana saja? Setiap hari kamu pergi," katanya. "Sejak pulang kerja kau pergi," katanya. "Nggak apa-apa mak, saya mau menenangkan pikiran," seperti itu. Jadi tiba saat itu juga orang tua saya berunding sama bapak saya bilang seperti ini, "Saya sudah lihat dia sudah berubah gitu, sudah banyak perubahannya. Karena saya tengok dia kayaknya sudah percaya sama Kristen gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan?" Orang tua bilang, "Udah kita kayak mana lah, kita rencana kita sama dia, panggillah saudara-saudara kita bagaimana dia ini kita apa." Itu saya dengar sama saya. Dia bilang seperti, "Tengok wajahnya sudah kayak bukan apalagi sinaran air wudhu itu sudah nggak ada lagi dari wajahnya," seperti itu dia bilang. Jadi saya mendengar dari kamar, hati saya nggak tenang, roh saya nggak tenang. Jadi kira pukul jam 5 pagi saya keluar dari rumah untuk menenangkan pikiran, saya pergi ke taman untuk merenungkan diri. Tuhan bantu saya, tolong saya, kuatkan saya untuk menghadapi segala apapun yang harus saya hadapi. Kira pukul jam 5 pagi, orang tua saya mencari saya karena nggak ada saya di kamar, mereka mencari saya jam 8 pagi, mencari saya nggak dapat. Cuma ada kawan saya, "Kamu harus pulang, kamu nggak boleh seperti itu," gitu. Saya coba pulang ke rumah jam 5 sore, ternyatanya semuanya itu sudah sediakan bikin adik saya yang nomor 7, sediakan semua pakaian saya. Saya nggak terpikir ada pakaian saya di lemari, nggak saya periksa bahwa lemari saya sudah kosong pakaian saya. Ternyata adik saya sudah merencana pakaian saya tadi sudah dimasukkan ke tas untuk saya pergi gitu. Jadi kira pukul jam 5 sore saya datang ke rumah, saya lihat orang tua saya sangat tenang, mereka sangat tenang sekali, kayaknya nggak ada kejadian apa-apa, mereka sangat baik sama saya, tumben mereka ini baik, sambutannya pun bagus gitu kan. Mereka punya ada rencana. Abang saya yang nomor 2 mengajak saya, nama saya kalau dari keluarga dipanggil Isa. "Isa, ayo kita pulang yuk, ayo kita pergi yuk." "Kemana bang?" "Ayo untuk jalan-jalan aja," katanya. "Kemana?" "Saya nggak mau bang." "Oh udah ayo lah kawan abang untuk pergi jalan-jalan, nggak apa-apa," katanya. "Nanti kita pulang." Saya tuh nggak mau, "Nggak bang, saya tetap di rumah saja," saya bilang. Saya nggak periksa lemari saya bawa kosong. Kira-kira pukul jam 8, saya pengen cari makanan di luar. Saya lihat saudara saya, abang mama saya, Uwa, kalau dari Melayu dipanggil Uwa. Ternyata Uwa saya ini datang di mobil, ada 4 orang Uwa saya datang, sama pas-pasan di jalan. Jadi, loh Uwa saya kok datang seperti itu kan? Jadi saya pergi untuk cari makan. Jadi saya bilang sama teman saya, "Itu ada saudara saya datang." "Ya udah nggak apa-apa, kamu hadapi aja saudaramu sana gitu. Kamu nggak takut?" katanya. "Enggak, saya nggak takut kok. Karena ada Tuhan Yesus sama saya." Saya bilang, "Saya nggak perlu takut," saya bilang seperti itu. Jadi saya pulang ke rumah, mereka di luar sudah menunggu.
Mereka salah nangkap, ditangkapnya kakak saya, karena muka saya mirip sama kakak saya. Ternyatanya, wah saya nggak nangkap kakak saya. Jadi abang ipar saya berkata seperti ini istriku yang wak tangkap, bukan si Isa. Jadi mana yang namanya si Isa? Oh ini orangnya katanya. Jadi mereka nawari saya suruh masuk ke rumah. Ayolah kamu harus masuk. Saya bilang seperti ini. Kenapa saya harus masuk, Wak? Saya bilang seperti itu. Ini kan rumah saya, kapan saya masuk saya bisa. Jadi mereka paksa. Udah kamu harus masuk gitu. Jadi saya harus masuk ke rumah. Jadi orang tua saya bilang seperti ini. Pokoknya kamu hari ini harus pulang. Mama harus pulang kemana, Mak? Saya bilang. Ke kampung, katanya. Emangnya saya sakit apa? Enggak, pokoknya kamu harus berobat, katanya. Enggak, saya enggak merasa sakit kok, Mak. Saya harus berobat. Kamu jangan bandal, katanya. Enggak, saya enggak mau, saya bilang. Jadi abang saya yang nomor 1, pokoknya kamu harus mau. Kalau kamu enggak mau, nanti saya pinjak kamu di sini, katanya. Enggak, Bang, saya. Sekalipun abang gorok leher saya, kalian pun enggak tetap mau. Karena saya bukan orang yang sakit harus kalian obati. Mereka terus paksa, mereka terus menarik saya. Sempat saya jatuh, datang abang saya yang memijak saya dan menampar. Ada kakak saya yang melarang, jangan seperti itu. Kenapa kalian seperti ini gitu? Enggak, kamu diam saja. Yang saya sempat jatuh, wak saya megang tangan saya, yang satu megang kaki saya, suruh ambil tali. Ini cepat, harus ambil tali, harus kita ikat dia gitu. Karena daripada dia nanti masuk Kristen, kita berdosa. Lebih bagus kita bunuh daripada kita berdosa. Jadi saya berkata seperti ini. Kenapa mereka tega seperti itu gitu? Nggak punya alasan, nggak mampu untuk menghadapi mereka karena terlalu rame gitu. Jadi saya pikir seperti ini, saya hanya pasrahkan. Jadi wak saya tadi hanya ngambil air 1 mangkok, dibacanya air itu untuk mengasih saya minum. Tapi ada suara datang ke suara itu, saya merasa ada suara Tuhan. Kamu minum saja, nggak apa-apa, kamu minum. Itu nggak terjadi apa-apa yang harus kalau kau minum. Jadi saya minumlah air itu tadi. Jadi saya ditenangkan. Saya bertanya, kenapa saya harus pulang? Saya bilang seperti itu. Kata orang tua saya, enggak, kau cuma berobat saja, cuma ditanya-tanya aja nanti di kampung. Cuma itu aja, nanti kamu boleh pulang lagi ke sini, katanya. Enggak diapa-apai kok, katanya. Kamu mau berobat kan, katanya. Katanya, saya bukan sakit, saya bilang. Iya, memang kamu nggak sakit, cuma kau harus berobat, katanya. Udah nggak ada jalan keluar, saya harus ikut mereka, gitu. Jadi mereka, kalau seandainya saya nggak mau, mereka harus tarik paksa, mereka harus mengikat saya. Ternyata yang tali sudah sediakan, nggak bisa mengikat saya. Jadi, nggak jadi mengikat saya, jadi saya dengan apanya saya harus pergi. Kira-kira Bu, Marisa, ya. kameranya ditidurin lagi ya, model landscape. Ini kan ada telepon masuk nih. Itu mungkin ada telepon masuk ya, Bu? Di reject dulu Iya, supaya iya. ini. Ya, Udah. Oke, lanjut, Bu, lanjut. Udah seperti itu, kira pukul jam 8 malam, saya nggak mampu untuk menghadapi mereka. Jadi mereka berunding, untuk jam 9 harus saya dibawa ke kampung. Itu kalau dari kampung yang saya tempat di kampung saya, itu sampainya harus 4 jam. Jadi terpaksa saya datang, saya masuk ke mobil. Saya kalau dalam pikiran saya kayak nggak mampu untuk menghadapi seperti itu. Nanti kalau saya di sana mungkin saya bisa jadi gila, atau saya disantet lagi atau apa gitu. Tapi ada suara juga yang datang, Roh Kudus, kamu jangan takut, aku ada bersamamu gitu. Seperti Tuhan Yesus yang saya lihat cuma berkata jangan takut, selalu berkata sama saya jangan takut gitu. Saya orangnya penakut gitu. Karena seperti itu saya di mobil, saya nggak sanggup untuk menghadapnya. Bayangan saya ini, mungkin saya nanti bisa jadi gila kalau seperti ini. Mereka ini mau ngapain saya gitu. Jadi saya usahakan tenang di mobil, tidur. Ada suara berkata sama saya, kamu jangan takut anakku, aku ada bersamamu melindungimu hari ini. Gitu. Saya merasakan ada nyanyian, suara itu di kuping saya. Nyanyian seperti ini, kekuatan dalam hidupku dapat dari Yesus. Jadi nyanyian itu selalu ada di kuping saya. Saya merasa ada belayan, ada jamahan yang Tuhan jamah di kepala saya. Jadi saya macam dinyanyi bobok-kan, seperti seorang bapak yang menenangkan anaknya. Jadi saya saat itu merasa tenang. Kira sampai di kampung jam 12 malam, sampai ke tempat tujuan. Ternyata saya sudah dikepung gitu. Sampai di sana, saya dihadapkan dari keluarga saya nggak boleh kemana-mana. Maaf cerita, sampai ke sana, saya mau kamar mandi, saya nggak boleh. Kalau kamar mandi saya harus diikuti. Ternyata ada yang ngikuti saya, orang tua saya. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kenapa harus kamar mandi? Kalian harus ikuti saya. Karena kenapa? Nanti kamu lari gitu. Enggak, saya lari mau kemana? Saya bilang seperti itu. Ternyata sampai di situ saya merasa, aduh, kenapa seperti ini terjadinya ya? Saya bilang seperti itu. Udah saya abaikan seperti itu. Ternyata saya coba duduk lagi tenang. Jadi orang tua saya kemana saya harus diikuti, Tapi ada satu sepupu saya menawarkan saya,
kamu mau jalan keluar, kamu mau pulang lagi, kamu keluar dari sini kan? Ada satu jalan yang bisa kamu keluar dari sini. Dia mengasihkan jalan di hutan. Tapi saya kayaknya nggak mau gitu, kayaknya nggak sanggup kalau saya pergi ke hutan. Itu kalau saya jalan ke hutan itu ibaratnya becek gitu, ibaratnya lumpurnya bisa setengah kaki. Tak mungkin saya melalui seperti itu, hutan seperti itu gitu. Apa itu kira pukul jam 12 malam, nggak mungkin saya lalui. Saya nggak mau gitu. Nanti saya pikir juga saya sama orang tua, nanti kalau orang tua saya terjadi apa-apa, saya sangat menyesal saya pikir itu. Nah, saya harus menenangkan diri malam itu juga. Setibanya saya bisa tidur. Udah setelah menjelang pagi, saya pikir persoalan sudah selesai. Ternyata saudara-saudara saya datang untuk ke rumah untuk mengunjungi saya. Sebelum itu terjadi, saya sudah dihakimi dari keluarga saya bilang seperti ini. Kenapa kamu berdoa seperti Kristen? Kenapa kamu baca Alkitab? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Kenapa saya nggak mau berkata seperti itu? Karena ada suara Tuhan berkata gini. Kamu gak usah kamu jelaskan sama mereka, apapun mereka katakan, apapun mereka lakukan, apapun yang kau jawab, mereka gak percaya. Ampunilah mereka. Jadi saya ingat yang saya baca firman Tuhan, sebelum saya dianiaya, Tuhan sudah dulu dianiaya. Jadi saya ingat seperti itu, mereka memeludahi saya gitu kan. Tapi ingat Tuhan Yesus juga dulu sama seperti itu gitu. Jadi saya merasa saya jalani aja gitu. Tapi saya minta sama Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan seperti itu. Tiba terjadi seperti itu, mereka sudah menghakimi saya, bilang seperti ini, kamu sekarang sudah berubah, sudah beda, sudah nggak seperti dulu katanya. Saya diam saja. Saya anggap mereka ini karena nggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu mungkin nggak mereka mengatakan seperti itu. Jadi saya coba tenang, saya diam saja. Jadi mereka, saya nggak punya jawaban sama sekali. Mereka ngambil keputusan seperti ini. Kalau kamu masih percaya seperti itu, katanya, kamu nggak bisa pulang dari sini. Kami akan mempasung kau dari sini, gitu. Jadi saya sangat sedih lagi. Tuhan, saya nggak mampu. Kalau seandainya saya dipasung, bagaimana hidup saya bilang seperti itu. Nggak mungkin saya bisa seperti ini gitu. Tapi Tuhan coba, jangan takut gitu. Kamu harus tenang gitu. Coba saya tenang lagi, coba. Saya diam saja. Jadi orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya orang tua saya sudah diserahkan saya sama keluarga saya. Kalau mereka mau ngapain saya terserah. Karena orang tua ibaratnya sudah diserahkan semuanya. Orang tua saya udah nggak bisa berapa-apa lagi. Jadi saya bilang seperti ini. Saya coba diam. Mereka sekarang sudah capek, jadi mereka ambil keputusan, mereka pulang sementara. Kami pulang dulu sementara ini. Jadi saya coba sarapan, nggak bisa, karena nggak bisa yang saya makan kayaknya nggak menerima gitu. Jadi saya coba diam, kayak ada suara Tuhan. Kuping saya sangat panas, kayaknya ada sesuatu yang terjadi gitu. Kalau dalam kemampuan saya bukan orang yang pintar gitu. Mungkin dari manusia saya bukan orang yang pintar, mungkin. Tapi saya percaya karena ada Tuhan di dalam diri saya, semuanya itu Tuhan tunjukkan kuasanya. Setelah itu kira pukul jam 10 pagi, kuping saya sangat panas gitu. Ini tanda apa Tuhan gitu. Ternyata ada suara, nanti akan ada yang datang kira pukul jam 1 siang untuk menjumpaimu, seperti itu. Ya. Dan ternyata yang datang ini seorang ustadz. Pas pula saya membuka pintu rumah saudara saya tadi, saya buka pintu. Langsung saya, nanti malam Bapak ini kan akan mengobati saya kan, akan sholat dengan saya. Dia bilang seperti ini, enggak, kamu siapa katanya? Kan Bapak mencari saya kan, gue bilang kan, yang namanya Isa kan. Iya benar, rupanya kau namanya Isa, iya. Kan Bapak nanti malam untuk menjumpai saya kan, saya bilang. Enggak, aku nggak ada menjumpaimu nanti malam, nggak ada katanya. Jadi Ustaz ini langsung pulang. Jadi saya terkejut, ini kok bisa seperti ini gitu. Tiba menjelang itu pukul jam 1 siang, kira hari Kamis. Jadi saya bilang seperti ini, saya harus tenang. Datang orang tua saya, kamu belum bisa pulang kemana-mana, kamu harus di sini. Tapi Mama bilang kalau saya sudah ditanya, saya pulang. Saya bilang enggak belum selesai masalah kita katanya. Ya kenapa Mbak, ini sudah hari Kamis, saya bilang seperti itu. Besok kan sudah Jumat, pokoknya 3 hari ini kamu belum bisa pulang. Itu hari pertama, hari Kamis. Tiba hari, saya nggak makan, 1 hari sama nggak makan. Tiba hari Jumat juga saya nggak makan, gitu. Tiba hari Jumat itu mereka punya rencana untuk mengobati saya. Kalau di Muslim gitu kan, kalau ada sesuatu orang yang ibaratnya yang kayak seperti saya ini yang mengenal Yesus itu, mereka harus mengobati gitu. Panggil ustadz lah untuk mendoakan gitu kan. Jadi saya coba tenang, datang keluarga saya, pergi suruh uak saya belikan seperti kemenyan ataupun bunga gitu kan. Jadi uaknya saya pikir pajak untuk beli bunga. Jadi sepupu saya nanya seperti ini, Wak, untuk apa bunga yang Wak beli? Enggak, untuk ada orang gila di rumah. Bilang saya orang gila.
untuk obat orang gila ini rumah sana, ini untuk dia harus diobati gitu. Jadi Wak ini sudah beli obatnya bunga tadi, langsung pulang ke rumah. Jadi Wak saya ini muntah darah. Dia muntah darah sangat banyak. Jadi mereka terkejut, Wak saya ini, istrinya. Kenapa kamu bisa sampai muntah darah? Entah nggak tahu. Tiba saya pulang dari pagi saya muntah darah seperti ini katanya. Jadi Wak saya ini nggak bisa melaksanakan untuk ikut zikir sama saya, gitu. Jadi Wak ini merasakan dia harus ikut menyikir saya, tapi dia nggak bisa, gitu. Jadi orang tua saya berkata seperti ini, nanti jam 7 malam, ini hari malam Jumat, jam 7 malam ini kamu harus diobati katanya. Kamu harus dizikirkan katanya. Jadi saya bilang seperti ini. Tapi kalian sudah mengobati saya semalam, udah kalian tanya-tanya. Jadi kenapa juga kalian harus seperti ini? Enggak, kamu harus diam saja gitu. Kayaknya rasa saya nggak sanggup karena saya 2 hari nggak makan dan nggak minum gitu. Jadi saya sempat menanya sama orang tua saya pribadi, hanya berdua saja. Saya panggil mama saya, "Mak, semalam mama sudah mengapaiku. Abang juga mukul saya, dipijak saya juga, tapi mamanya saya diam saja," saya bilang seperti itu. "Mana mama sebagai kasih mama untuk melindungi saya," saya bilang. "Enggak, aku udah kuserahkan kau sama saudaraku," katanya. "Jadi kok mama tega seperti itu sama saya, mak?" Saya bilang seperti itu. "Enggak, pokoknya kamu harus berobat," katanya. "Saya nggak mau," saya bilang. "Pokoknya kamu harus mau," katanya. Itu kira-kira pukul jam 6, kayaknya saya nggak mampu untuk menghadapi itu lagi. Saya berpikir seperti ini dalam pikir saya nggak mau seperti ini, saya mungkin jadi gila kalau mereka ini buat saya seperti ini. Jadi kayaknya saya nggak sanggup, kira pukul jam 7 itu. Jam 8 nanti kami harus sudah zikir gitu. "Tuhan, aku nggak mau seperti ini. Tuhan, aku nggak sanggup seperti itu." Tapi aku nggak punya kekuatan sama sekali, lemas, nggak berdaya. Makanan pun nggak bisa masuk. Mereka nggak suruh saya makan, kamu harus makan. Tapi saya nggak bisa makan. 2 hari saya nggak bisa makan, nggak minum pun nggak. Saya lemas, nggak berdaya. Jadi kira pukul jam 7 mereka maksa saya nggak mau gitu. Tapi tiba-tiba suara Tuhan itu datang lagi sama saya di kuping saya. "Jangan takut. Aku ada bersamamu hari ini. Aku akan melindungimu hari ini. Aku akan memberikan kau kekuatan." Saat itu juga saya merasa Tuhan itu langsung mengangkat tangan saya dari tempat tidur. Saya langsung berdiri. Saya punya kekuatan yang baru. Saya merasa punya kekuatan yang baru. Itu bukan diri saya, tapi itu Roh Kudus ada di dalam diri saya. Udah setelah itu sampai ke tempat uak saya. Mereka sudah berkumpul sekitar 8 orang uak saya. Jadi mereka menawarkan seperti ini. "Sini kamu harus di tengah," katanya. "Kamu harus di tengah, nggak boleh di samping." "Kenapa seperti itu?" saya bilang. "Enggak, lebih bagus seperti ini." "Oke," saya bilang tuh. Saya tantang mereka. Karena saya menantang mereka itu bukan diri saya, tapi saya punya Tuhan yang ada melindungi saya. Saya bilang seperti ini. "Kalau seperti ini orangnya sangat sedikit orangnya gitu. Kalau bisa semakin banyak semakin bagus," saya bilang. Jadi Ustadz ini berkata seperti ini. Loh, terkejut gitu kan. Kenapa dia berani untuk menantang saya seperti itu? Jadi Ustadz ini menolak untuk mengobati saya. Dia bilang seperti ini sama uak saya. "Saya mohon maaf, saya nggak bisa hari ini untuk melakukan ibadah untuk zikir ini." Jadi uak saya berkata seperti ini. "Nggak bisa seperti itu, Pak. Karena harus kita lakukan hanya 1 jam saja." Ustadz ini tetap juga nggak mau. Tapi tetap juga ada paksaan dari keluarga. Tidak mungkin kita batalkan, semuanya sudah disiapkan gitu. Jadi terpaksa Ustadz ini melakukannya. Jadi suruhnya saya di tengah, saya di samping saya itu sudah keliling, saya di tengah, terjadilah zikir seperti itu. Kalau di Muslim kan, kalau zikir itu sangat mampu untuk berdoa seperti itu. Mereka bilang seperti ini, mereka berdoa dan berzikir. Mereka berzikir, saya naikkan pujian. Pujian nih, kekuatan dalam hidupku dapat dari Yesus. Itu bukan saya yang menyanyi, tapi Tuhan, ada suara Tuhan, kamu jangan takut. Itu mereka zikir, saya nyanyi nih pujian. Mereka zikir, saya nyanyikan pujian. Jadi kira-kira 1 jam itu kayaknya ruang itu kayaknya tergoncang gitu, kayaknya gempa gitu kan, terjadi seperti itu gitu. Jadi kira 1 jam karena ada yang pingsan di belakang saya, ada yang pingsan, zikir itu jadi batal karena ada yang pingsan 1 orang. Jadi batal lah zikirnya, jadi nggak sampai 1 jam, kira setengah jam. Jadi terjadilah pembatalan saat itu. Ustadz bilang seperti ini, "Kayaknya sudah selesai lah," katanya. Karena soalnya ada yang pingsan katanya. Jadi setelah itu Ustadz berkata, suruh saya minum air yang tadi ada sediakan air, suruh saya minum. Saya harus minumnya, tapi saya percaya itu sudah tidak ada apa-apanya. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan di dalam diri saya. Lalu setelah saat itu saya pikir masalah itu sudah selesai. Ternyata juga belum selesai. Mereka bilang seperti ini sama saya, orang tua saya. "Pokoknya saya sudah selesai, Mak." "Sudah. Berarti saya boleh keluar dong untuk menenangkan pikiran saya." "Iya boleh, nggak apa-apa. Pergilah kau, keluarlah sana."
Jadi saya pergi keluar, kira-kira dari keluar itu ke pasar 1 jam. Tiba saya sampai ke pasar, tiba-tiba di depan saya sudah orang tua saya. Jadi saya bilang, loh, tapi mama suruh saya keluar, tapi kenapa saya harus diikuti? Enggak, nyatanya kamu belum bisa keluar, kamu nggak boleh kemana-mana. Jadi saya terkejut, tapi kalian sudah memberikan saya keluar, kenapa kalian juga harus menahan saya bilang seperti itu. Enggak, kamu nggak bisa. Apa alasannya? Saya bilang, soalnya yang tadi katanya, itu yang pingsan tadi itu adalah sepupu saya. Sepupu saya yang pingsan, mereka bertanya sama sepupu saya tadi, kenapa kamu pingsan? Soalnya saya melihat di belakang si Isa ada pakai baju jubah putih yang melindungi dia, makanya saya pingsan katanya. Jadi makanya dari keluarga saya tadi saya nggak kasih keluar. Makanya mereka punya rencana lagi yang untuk ketiganya. Katanya yang sama saya itu ada itu berarti dukun saya itu lebih besar katanya. Yang pembela saya itu dukun katanya. Jadi saya bilang seperti ini. Ternyata itu kan kenapa mama nggak bisa juga melepaskan saya bilang seperti itu. Dari keluarga saya bilang seperti ini, pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana, pokoknya kamu harus bertahan dulu di sini gitu. Jadi itu menjelang malam, kira-kira jam 9 malam, jadi saya harus menenangkan diri juga, saya coba tidur. Untuk besok itu udah hari Sabtu, udah hari ketiga kan, hari Sabtu hari ketiga. Saya nggak juga bisa makan, saya mengharapkan untuk makan, untuk menenangkan diri, mungkin saya sudah selesai persoalan, rupanya belum. Ternyata harus saya hadapi. Saya saat itu kira hari Sabtu pagi, mereka punya rencana. Itu mereka punya rencana sangat jauh dari saya, sekitar itu 10 meter. Kalau mereka ngomong sama sekali nggak kedengaran gitu. Tetapi mereka lakukan, saya tahu apa tujuan mereka, saya tahu gitu. Tapi itu bukan diri saya, tapi ada suara Tuhan. Tuhan berkata, mereka ada punya sesuatu lagi untuk rencana untukmu gitu. Sampai saya, Tuhan kuatkan saya gitu. Memang Tuhan berkata sama saya, kamu jangan takut gitu. Nah setelah hari Sabtu itu kira pukul jam 10 pagi, mereka orang tua saya ini merencana kepada Ustadz tadi bilang seperti ini, pokoknya ada yang baru, dia harus diobati sama kiai lah gitu. Kiai itu tingkatnya lebih tinggi ilmunya gitu, mungkin dia bisa untuk melepaskan yang ikut kepadanya, bilang sama saya gitu. Mereka punya rencana seperti itu gitu. Jadi saya bilang seperti sama orang tua saya, jadi kita bisa pulang ya mak ya, saya bilang. Kata mama saya, iya kau udah bisa pulang katanya, kita pulang nanti ya katanya, ke rumah kita gitu. Iya mak gitu. Setelah sampai di mobil, saya lihat ternyatanya Ustadz ini ikut juga gitu. Dia nanti akan nunjuk jalan untuk berobat saya ketiga kalinya. Jadi sempat orang tua saya menipu saya. Kamu nanti pulang kok katanya. Jadi kenapa Ustadz ini ikut mak, saya bilang. Enggak, dia hanya pengen bertamu ke rumah kita katanya. Oh iya nya. Tapi saya tahu tujuan mereka, maksudnya apa gitu. Tapi saya coba harus menenangkan diri juga. Jadi kira-kira sampai ke kampung saya, ke rumah saya itu sekitar 4 jam. Sudah sampai tujuan, rupanya keluarga saya ini lain tujuannya, beloknya arahnya lain. Jadi saya bertanya, mak, kok lain arahnya mak? Saya bilang seperti itu. Rumah kita kan di sana, tapi arahnya kok beda? Enggak, ini hanya untuk ngobati bapakmunya katanya. Mak jangan bohong sama saya mak, saya bilang. Saya nggak mau lagi, saya bilang seperti itu kan. Kalian tadi malam kan sudah mengapai saya. Kenapa mama juga mencoba lagi untuk ngobati saya hari ini juga? Pokoknya kamu jangan bandal katanya. Nanti kalau kau melawan, di angkot ini nanti saya tolak kau nanti biar kau ditabrak mobil katanya. Ya, sampai saya bilang gitu. Mak, kok kayak gitu mama? Iya, kenapa? Aku sudah capek katanya. Kau menyusahkan aku katanya. Gara-gara kau aku berdosa katanya, bilang gitu. Kayaknya saya nggak mampu lagi, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku ada bersamamu. Tidak seperti apa yang terjadi nanti katanya. Ternyata sampai tempat tujuan, di sana tempat tujuan, datanglah Kiai ini bilang seperti ini. Siapa yang mau berobat ibu? Ini katanya. Loh, kalau ibu mau berobat, kenapa ibu bawa dia? Seharusnya ibu sendiri saja, gak usah bawa dia katanya. Kalau ibu bawa dia, itu nggak manjur katanya, seperti itu. Lagipun ibu nggak bisa bawa dia di sini, karena di sini kan ada pesta. Jadi bagaimana bisa kita melakukan ritual kita sholat, kan mana bisa katanya. Nanti bisa batal katanya. Jadi itulah rencana Tuhan sama saya. Kata ketua, jangan takut, tidak seperti apa yang kau pikirkan katanya. Setelah itu Kiai ini kasih pertanyaan sama saya. Apa benar kamu baca Injil katanya? Seperti itu kan? Saya bilang, iya, saya bilang seperti itu. Orang tua saya bilang seperti ini, karena dia saya berdosa katanya. Jadi saya bilang seperti ini sama Kiai. Saya mau bertanya, Pak, dari mananya kita berdosa? Saya bilang, bukankah dari agama kita kalau kita sudah dewasa, dosa kita sendiri yang menanggung? Saya bilang seperti itu. Iya benar katanya seperti itu. Jadi kalau memang dosa itu, Pak, bisa ditanggung orang, saya nggak perlu melakukan kebaikan, saya bilang. Saya melakukan kejahatan boleh atau apapun boleh,
Saya tinggal cari uang, tinggal cari orang untuk mendoakan saya bisa masuk surga. Tapi bukan itu Pak, saya bilang. Di surga nggak dibonceng, itu pribadi, saya bilang seperti itu. Sebenarnya kalau mampu saya, sayanya nggak sanggup berbicara, kayaknya bukan diri saya, tapi ada tuntunan dari Roh Kudus untuk membimbing saya untuk bicara. Jadi Pak Kiai seperti ini, bilang seperti sama saya, sudah Ibu katanya, apapun Ibu lakukan sama dia, apapun Ibu katakan sama dia lebih tahu pengalamannya daripada Ibu katanya. Satu-satunya jalannya keluarnya Ibu, beri dia keputusan. Dia harus memilih jalannya katanya. Dia menuntun jalannya, biar dia sendiri memilih hidupnya. Apapun yang dilakukannya, mungkin itu terbaik untuk dia gitu. Jadi Bapak Kiai itu melepaskan saya, udah Ibu, lepaskan saja dia, bilang seperti itu. Ternyatanya orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyatanya orang tua saya nggak bisa berkata apa-apa. Sudah mulai tenang orang tua saya, karena suruhnya saya lepaskan gitu. Nah, setelah itu kami pulang ke rumah. Karena ikut Ustadz tadi ke rumah, roh saya nggak tenang juga. Karena kenapa? Roh yang dalam diri saya ini nggak punya ketenangan di rumah saya ini gitu. Jadi saya coba pergi dari rumah satu malam untuk menenangkan diri saya. Jadi orang tua saya ngasih keputusan sama saya gini, kamu pilih antara dua katanya. Kamu pilih itu, maksudnya pilih Yesus atau pilih saya gitu. Saya ngambil keputusan, saya ngambil untuk memilih Tuhan Yesus. Jadi tuh orang tua saya, kalau kau pilih itu, kau keluar dari rumah ini. Jadi saya coba untuk menenangkan diri juga sebentar, saya harus ngambil keputusan karena roh saya sudah nggak tenang. Saya berani, pikiran saya sudah bulat, saya keluar dari rumah. Orang tua saya berkata seperti ini, kalau kau melangkah dari rumah ini, kau akan mati katanya. Kau akan ditabrak mobil katanya. Nanti suatu saat kalau kau berumah tangga katanya, akan kukutuk kau katanya seperti itu. Kau nggak bisa punya keturunan, kalau punya keturunan kau mati katanya. Tapi saya sudah siap. Karena saya percaya Tuhan ada bersama saya, Tuhan akan melindungi saya gitu. Saya melangkah dari rumah, saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri saya sendiri, nggak bawa uang apapun, nggak ada uang gitu. Saya melangkah, saya coba keluar dari rumah. Sempat satu malam itu saya pergi ke taman, tidur satu malam di jalanan untuk menenangkan diri saya ini. Tiba besoknya saya harus ngambil keputusan seperti apa, seperti itu. Ternyata saya ngambil keputusan untuk mencari kos-kosan. Saya telepon kawan saya, bantu saya, tolong saya bilang seperti itu. Kawan saya menolong saya mencari kos-kosan untuk saya. Udah setelah itu kawan saya bantu saya untuk mencari kos-kosan, saya bisa tenang. Saya coba bekerja lagi di konveksi lagi gitu. Setelah itu saya harus mengambil keputusan, saya harus pelayanan gitu. Itu tahun 2009. Tahun 2009 saya coba mencari gereja yang bisa menerima saya gitu. Nanti saya dapat satu gereja yang bisa menerima saya. Tahun 2010 saya sudah melayani. Saya diterima pelayanan sementara untuk sebagai singer. Saya diambil sebagai singer untuk pelayanan. Saya percaya itu, saya nggak sedih, memang sedih tinggal sama orang tua, sangat sedih kalau pisah sama orang tua, sama keluarga lagi. Tapi saya percaya, apapun yang saya tinggalkan, semua itu Tuhan akan kembalikan. Karena Tuhan, firman Tuhan, iya dan amin. Saya percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Setelah saya melakukan pelayanan sebagai singer di gereja, tahun 2010 sampai tahun 2015, saya sampai melayani. Setelah 5 tahun saya nggak jumpa keluarga. Padahal keluarga saya ini dari tempat tinggal saya beda satu gang. Tapi saya nggak bisa jumpa mereka. Karena mereka ada kebencian sama saya, karena dibilang saya kafir, sudah sesat. Saya sebagai anak durhaka sesat. Saya dihapuskan dari kartu rumah tangga orang tua saya, nggak diakui sebagai anak. Tapi saya percaya, Tuhan adalah sebagai Bapa kita, hanya Tuhan Yesus yang mengaku kita sebagai anaknya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan itu akan kembalikan, apa yang saya tinggalkan Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ganda. Itu semua akan Tuhan buktikan kebenarannya. Setelah tahun 2015 saya melayani, tahun 2016 Tuhan telah menjawab doa saya satu persatu. Ternyatanya adik saya yang menjebak saya tadi, dia berumah tangga, mau menjalin pernikahan, dia harus cari saya karena keluarga saya kan nggak mampu. Jadi mereka harus menjahit sama saya. Jadi cara Tuhan seperti itu untuk menjumpakan adik saya tadi. Jadi adik saya ini wajib menjumpakan saya. Tapi adik saya bilang seperti ini, melalui orang. Jadi kawan saya ini berkata seperti ini, adikmu mau jahit samamu bagaimana katanya. Tapi dia nggak mau datang ke rumahmu. Tapi kalau bisa kau datang ke rumahnya. Oh oke, nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Mungkin ini rencana Tuhan. Jadi saya coba mengukur adik saya tadi, dia nggak bisa bilang apa-apa, dia hanya bisa tersenyum.
Nanti dia ngasih surat undangan, kamu datang ya pernikahan saya katanya. Saya datang pernikahan adik saya tadi. Memang sih awak lihat, saya lihat keluarga saya sangat dingin gitu. Tapi saya nggak apa-apa gitu. Udah setelah itu Tuhan melakukan mukjizatnya itu sangat besar gitu. Ternyata adik saya tadi sudah menerima saya, dan itu juga abang saya yang memukul saya yang nomor 1, itu juga Tuhan ubahkan gitu. Abang saya tadi istrinya mau melahirkan, butuh uang gitu, kena operasi. Tapi saya nggak bisa bantu keuangan, tapi saya hanya bisa bantu tenaga, apa yang saya bisa bantu gitu. Ternyata adik saya menjumpai saya bilang seperti ini, Kak, kau mau nggak bantu abang katanya? Bantu seperti apa? Dia kan mau melahirkan istrinya, kamu cobalah, kayak mana cari pinjaman atau apa gitu. Saya kalau untuk uang saya nggak bisa bantu, saya bilang seperti itu. Tapi kalau lain saya bisa, saya bilang seperti itu kan. Kata abang saya, ya saya kasihlah pinjaman, cari orang untuk bisa menggadekan barang dia. Jadi saya yang menjaminkan. Dia wajib menjumpai saya. Ternyata abang saya ini menjumpai saya, ngomong sama saya kasih minum, abang saya mau gitu kan. Jadi setelah itu abang saya sudah bisa menerima saya percaya Tuhan kembalikan satu persatu keluarga saya. Ternyata abang saya sudah bisa menerima saya, adik saya bisa menerima saya, kakak saya juga bisa menerima saya. Orang tua saya, ibu saya juga, dia juga menerima saya. Cuma sekarang ini Tuhan buktikan semuanya akan dikembalikan Tuhan sama saya. Ini masih 80%. Karena orang tua saya, yang bapak saya belum bisa menerima saya, tapi yang lain sudah bisa. Tapi saya percaya kalau jika kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita tinggalkan di dalam masa-masa kita yang lama, semuanya itu ada harganya yang harus kita bayar. Tuhan telah membayar kita dengan harga yang sangat besar, adalah keselamatan. Itu yang paling penting. Masalah penderitaan, penganiayaan itu adalah sebuah cambuk yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu sangat nyata sama saya. Tuhan telah memberikan saya penglihatan bahwa Tuhan Yesus itu sangat nyata, dia sangat baik, dia sangat luar biasa, kuasanya sangat luar biasa yang Tuhan kasih sama kita. Jadi bagi saya, setelah saya mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang, saya merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup saya punya kekuatan yang Tuhan beri, keluarga saya, Tuhan beri. Biarpun Tuhan masih 80%, tapi saya percaya pekerjaan Tuhan itu akan bekerja bagi saya. Itu semuanya kalau berani kita meninggalkan segala sesuatu yang apa yang kita miliki untuk Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya meninggalkan agama saya yang lama, saya sekarang hidup yang baru karena ikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan bagi saudara-saudara saya, juga bagi yang orang-orang yang juga yang belum mengenal siapa. Baik, sahabat Sema Channel, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Sema Channel, Bapak Ibu yang terus mendukung perkembangan channel ini lewat klik tombol subscribe, like, dan komen. Kiranya perkembangan channel ini menjadi channel Sema Channel yang memberitakan Injil Kristus. Oke, sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama ya. Dua kesaksian dari Murtadin, puji Tuhan, mereka boleh dijamah oleh Injil Kristus dan diselamatkan. Nah, untuk kesaksian pertama saya teringat ada kutipan ayat yang disampaikan oleh Murtadin, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 39, begini bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Jadi di sini dalam konteks ayat ini ada banyak ajaran-ajaran moral yang Tuhan Yesus ajarkan, ajaran kasih, banyak. Tapi yang dikutip hanya di dalam ayat yang ke-39. Yang ini yang menjadi kekuatan bagi dia dalam proses pertobatannya. Ya kita tahulah dari kesaksian begitu rumitnya dia mau menjalani hidup ini sampai frustasi dan sebagainya. Susah duka dia boleh lewati. Tapi itu bukan karena hebatnya dia, tapi itu penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus sehingga dia mampu melewati semuanya. Dan itu sungguh luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati saya secara pribadi. Semua kesaksian itu juga memberkati sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, untuk dikuatkan kembali iman percaya dan semakin tumbuh dan semakin kuat
dalam mengiring Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Nah, dari ayat ini saya ingin membacakan ayat ini dari keseluruhan supaya kita bisa pahamilah banyak sekali ayat-ayat kekuatan yang Tuhan Yesus ajarkan di sini dan ajaran-ajaran moral bagaimana kita mau menjalani hidup ini dengan menghidupi firman-firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Nah, dari sini saya akan bacakan buat kita semua. Oke, dari ayat yang ke-17 saja. Matius pasal 5 ayat yang ke-17, judul perikop ya, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah ini teman-teman, jadi bukan hanya kita membunuh secara fisik langsung, tetapi Tuhan Yesus ajarkan, tetapi kita juga marah kepada saudara-saudara kita, itu sama saja kita sudah membunuh dia, berarti kita harus menerima hukuman. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jalil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-menyala. Jadi jangan gampang mengkafir-kafirkan orang ya sahabat Sema Channel. Doakan mereka, ada waktu untuk mereka dijamah oleh Injil Kristus. Sebab itu ayat yang ke-23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di dalam mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi teman-teman, kalau memang kita ada sesuatu yang tidak benar dan kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau memberikan pengampunan, tapi ada yang sesuatu yang menjangkal dalam hidup kita, mungkin ada kemarahan, kebencian kepada seseorang, orang lain, patut kita minta pengampunan, minta maaf kepada dia, baru kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Contohnya mungkin ini dicontohkan seperti persembahan. Contohnya kita mau melakukan kasih, melakukan kebaikan, tapi kita melakukan dengan sesuatu yang marah karena terpaksa dan lain sebagainya, itu tidak boleh, itu tidak diinginkan oleh firman Tuhan. Kita harus melakukan dengan hati yang sukacita, hati yang penuh kedamaian. Ayat yang ke-25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi berzinah ini juga diajarkan, bukan hanya kita melakukan baru itu kita bilang itu dosa, tidak, tapi kita melihat dan menginginkan saja, itu sudah ajaran moral yang tinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, ayat ke-29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu engkau utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi ayat ini perlu kita pahami, tidak boleh kita tafsirkan secara harfiah,
tapi ini ada makna implisit di dalamnya. Kita harus tafsir bahwa ini Tuhan Yesus ajarkan bukan berarti kita mau membengkal tangan ya, tidak seperti itu. Tapi yang makna yang diaturkan bahwa kita harus menggunakan tubuh kita ini dengan baik, karena tubuh ini adalah pemberian Tuhan yang sempurna. Jangan dipakai untuk melakukan kejahatan, tetapi ayat firman Tuhan bilang apa? Gunakanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Yaitu apa? Senjata kebenaran Injil, menyampaikan Injil, melakukan Injil. Kakimu dipakai untuk melangkah memberitakan Injil, mulutmu dipakai untuk memberitakan Injil, matamu dipakai untuk apa? Untuk melihat, membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi jangan gunakan anggota tubuh kita ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pikir ini tidak mudah untuk kita lakukan, tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghidupi firman itu ya. Ayat yang ke-31, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali bersinah, karena bersinah ia menjadikan istrinya bersinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan penggallah sumpahmu dan di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tempat kakinya, ataupun demi Yerusalem, Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, mengajarkan kita untuk hidup jujur. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepada pipi kirimu. Puji Tuhan, ini ayat ini yang menguatkan murtadin ya. Ketika keluarga, saudara-saudaranya membenci, melantarkan, mengucilkan dia, tapi satu yang dilakukan adalah kasih Kristus dalam hidupnya yang menguatkan dia. Ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena keinginan bajumu, mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kau telah mendengar firman, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah kasih Tuhan yang besar. Dia mengasihi kita, dia mau mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang berdosa, orang yang adalah musuh kita. Karena apa dia sudah lakukan? Karena dia datang mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia-manusia yang berdosa. Kita adalah musuh Allah, anak-anak yang sudah jauh dari hadapan Allah. Tetapi oleh kasihnya yang besar, dia mau datang menyelamatkan kita dengan pengorbanannya, disalibkan, mati dan bangkit. Itu adalah karya Kristus yang menyelamatkan kita, mengubahkan kita menjadi anak-anak ahli waris kerajaan sorga. Ayat yang ke-45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ya, Tuhan sudah melakukan semua. Dia melakukan kasih yang besar. Kita hidup di matahari, baik orang yang jahat maupun orang yang tidak jahat, orang yang menyembah dia maupun tidak menyembah dia, sama-sama merasakan anugerah yang Tuhan nyatakan kasih. Anugerah yaitu berupa hujan, matahari, dan lain sebagainya. Mereka boleh merasakan sama-sama, kita merasakan sama-sama. Tapi penebusannya untuk bagi setiap manusia, itunya kasih. Tetapi kembali lagi kepada umat manusia yang mau percaya, mengaku dia sebagai Yesus dan juru selamat dalam hidupnya, dia akan memperoleh karunia keselamatan itu. Ayat yang ke-46, bila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya
daripada perbuatan orang lain. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Oke, sahabat Sema Channel, sekian dulu cuplikan video kali ini. Semoga cuplikan video ini memberikan kita semangat, semakin bertumbuh iman kita di dalam Yesus Kristus, dan mau menjadi saksi, mau bersaksi bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan keselamatan itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin.